Halo semuanya, selamat datang lagi di Den Podcast, di mana di podcast ini kita akan membahas segala sesuatu hal mengenai One Piece. Bersama saya, Dendi Jul, dan rekan saya, Hans. ya, Duo Maut, kembali lagi. Dan di podcast kali ini kita akan membahas jika One Piece diperankan oleh selebriti Indonesia atau public figure. Ya. Nah, jadi ini terinspirasi dari postingan yang sudah cukup lama ya sebenarnya. Ini sempat booming beberapa waktu yang lalu ya. Iya, di mana foto-foto ini disandingkan foto artis dan juga karakter One Piece. Oke, jadi kita di sini akan menilai apakah cocok atau enggak yang sama netizen dipasangkan tokoh Indonesia sama tokoh di One Piece. Iya, betul sekali. Kalau kalian mau sambil cek, bisa browsing keywordnya apa ya? Untuk YouTube, yang nonton di YouTube nanti akan saya tampilkan ya foto-fotonya. Sedangkan untuk yang mendengarkan di Spotify atau di Anchor, kalian bisa mengimajinasikan. Karena itu gunanya podcast, bisa sambil berimajinasi. Atau kalian ada waktu luang, boleh sambil browsing lihat foto-foto yang sudah sempat diupload. Atau kalian search nama artisnya. Ya. Kira-kira mirip nggak? Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai satu persatu, mulai dari yang pertama. Kita mulai dari yang pertama adalah Doflamingo. Dan di sini disandingkan dengan Uus, seorang komika. Uus. Jadi ini Uus, tapi tampilan yang zaman dulu kayaknya. Karena sekarang dia kan botak. Kurang ngikutin juga sih. Tapi ini dari fotonya lumayan mirip ya. Ya, jadi waktu itu Uus rambutnya disemir, ini sih warna merah atau pink ya. Dan kacamata hitam. Dan kalau dari sifatnya juga cukup mirip ya, agak licik-licik gitu. Ya. Agak dark. Ya. Dan katanya Uus ini seorang nakama juga, penggemar One Piece. Ya, betul. Jadi Uus sudah mendeklarasikan dirinya sebagai seorang nakama, pecinta One Piece juga. Iya, dan kalau menurut saya ini cocok. Ya, saya setuju sih. Ya, kalau dengan tampilan Uus yang seperti ini cocok, tapi kalau sekarang kurang terlalu cocok. botak. Ya. Nah, jadi itu Uus sebagai Dova. Dari segi tampilan fisik cukup masuk dan personality juga sudah cukup masuk ya. Jadi tidak ada keberatan di sini. Oke, kita lanjut. Berikutnya ada Basuki Cahayapurnama disandingkan dengan Kapten Kuro. Ini kalau menurut saya dari fisik yang sama cuman kacamatanya aja. Lainnya kurang ya. Kalau potongan rambutnya beda. Kalau Kapten Kuro kan klimis. Kepribadiannya juga beda ya. Kecuali untuk kubu-kubu tertentu. Mungkin kalau sama. Kapten Kuro kan dia kayak tenang, terstruktur. Kalau si Pak Basuki Cahya ini kan menggebu-gebu orangnya. Lebih belak-belakan. Iya. Ya, berarti ini kurang cocok. Kurang cocok. Jadi tetot yang ini. Kita lanjut. Berikutnya adalah Yayan Ruhian sebagai Kaido. Ini dari fotonya mirip ya. Ini kayaknya Yayan Ruhian di film apa ya? Mafia itu bukan? Aku pernah ingat apa? Dia sama aktor Jepang kalau nggak salah waktu itu. Temanya Yakuza gitu. Mafia Yakuza. Jadi ini cocok. Ada tatonya, gondrongnya. Cuma kurangnya Yayan ini terlalu kecil badannya kalau dibandingkan Kaido. Kalau Kaido ya memang susah sih karena kan dia bukan manusia biasa. Yang ada yang bilang dia bukan manusia biasa. Ya. Jadi nggak ada sepantarannya di dunia nyata. Iya sih. Tapi kalau dari tadi ototnya oke. Ototnya sih oke. Cuma dari actualnya bentuk ukuran tubuhnya agak jauh sih. Karena Yayan kan memang kecil ya dibandingkan pencak silat yang lain. Ya, coba kalian search fotonya Yayan yang waktu dia main film jadi Yakuza. Itu ada fotonya, kalian coba cek cocok atau enggak disandingkan dengan Kaido. Nah, kalau kita menilai gimana? Cocok atau tidak? Kalau aku sih middle lah. Tengah-tengah. Ya. Middle ya?
masuk sedikit bisa lah. Jadi tidak kita tolak. Ya, oke, berarti kita lanjut. Berikutnya adalah ini Syaki. Dan ini ceweknya siapa ini? Yunisara bukan? Iya, Yunisara. Oh, ini yang Syaki dan Yunisara. sama cuma rambut pendeknya aja sih. Iya, rambut pendeknya. Karena memang Yunisara kan terkenal rambutnya sering tampil dengan rambut pendek. Rambut pendeknya pun beda. Kalau Syaki ada poninya, yang Yunisara ini nggak ada, belah pinggir. Menurut saya ini nggak cocok. Ini nggak cocok sih. Nggak cocok. Secara kepribadian apa juga tidak nyambung. Iya, kalau Syaki kan kayak berandalan gitu ya. Ya, ini memukul ini yang masuk ke kafenya. Yunisara salah satu korban cocok logi netizen. Tidak cocok, tetot. Oke, lanjut. Virgo diperankan oleh ini Aryo Bayu ya. Aryo Bayu. Nah, Aryo Bayu ini aktor kawakan. Dia juga sering main film action ya. Dan kulitnya agak hitam ya, agak gelap. Lumayan cocok ini. Tinggal Virgo menumbuhkan dan Aryo brewok yang berbentuk itu udah persis nih. Iya sih. Kalau mungkin apa brewoknya cabangnya itu Dibentuk ya, seperti Virgo. seperti Virgo mungkin cocok lah. Ya, Potongan berarti- rambutnya juga agak-agak pelontos tapi nggak habis ya. Ya, agak botak. Agak botak. Tipis-tipis. Kacamatanya ini ya kalau pakai kacamata lumayan cocok. Oke, berarti Aryo Bayu cocok menjadi Cocok. Virgo. Berikutnya, ini adalah Mat Solar sebagai Orochi. Orochi kan ini? Mat Solar kan nama karakternya di film. Bukan Bajuri nama karakternya. Bajuri kan? Oh, nama aslinya Mat Solar. Aku kurang paham. Nggak Ya ngikutin. kalian tahu lah, pokoknya tahu sosoknya aja lah. Iya. Ini Tukang bubur naik haji ya. ya itu yang nggak pernah muncul. Iya itu. Ini Orochi kan? Ya Orochi. Yang mirip Mirip-mirip. Ini sih mirip-mirip nggak mirip ya. Mungkin pas karena posenya dia aja lagi. Bogangnya itu yang bikin Iya. agak mirip. Tapi kurang masuk sih. Iya. Kurang licik gitu loh. Orochi itu kan kayak Harusnya ada sih karakter yang bisa masuk ke Orochi. Karena Orochi ini dia karakternya unik. kayak Kan mungkin banyak pelawak lain di Indonesia yang punya karakter yang unik-unik, Iya. yang lebih cocok. Kalau Tapi ini sih Bajuri mungkin ini- karena secara fisiknya aja ya. Bajuri kurang ini ya, kayak terlalu baik gitu loh orangnya. Iya, tidak memancarkan Aura aura jahat. kebrengsekan seorang Iya. Orochi. Betul. Berarti untuk Bajai Bajuri tidak cocok. Kurang cocok menurut kami. Oke, tetot. Kita lanjut. Ini adalah Wah, ini sih meme goyonan aja ini. Ini ada kereta api KRL kalau nggak salah ini ya, yang kena banjir. yang lagi banjir di rarnya. Dan dari disandingkan One Piece dengan adalah ini Rocketman bukan? Atau apa ya? Gua lupa ingat. betul ini Rocketman kayaknya. Ya, yang kapal kereta Super Express yang berada di tengah laut. Ini cocok karena sama-sama berjalan di air. Berjalan di atas air. Unik idenya. Ya Oke. ini sindiran untuk pemerintah mungkin. Oh. Awas Ini- nanti ditangkap. Ini cocok. Dari mungkin secara bentukan nggak cocok, tapi dari pesannya Konsep. kita menangkap. Ya, bagus. Oke, kita lanjut berikutnya yaitu Foxy. Diperankan Foxy ini. oleh ini tahu namanya enggak? Wah, tidak tahu namanya. Siapa ini? Ini aktor senior yang di YouTube bisa lihat ya fotonya. Yang belum yang hanya mendengarkan di Spotify atau di Anchor. Aku sambil tuh- Google coba ya. Oke, sambil namanya. googling. Kalau nggak salah ini di iklan Fiostin DS. Ya enggak? Atau iklan Fiostin DS coba. Oh iya ya, Fiostin DS. Iklan Fiostin DS. Saya Google dulu. Anwar Fuadi. Ya, Anwar Fuadi. Anwar Fuadi. Coba kalian bayangkan yang belum bisa melihat. Fiostin DS itu bintang iklannya. Jadi Foxy. Ya, Eh, kurang cocok kalau aku. Ini benar-benar gak cocok sih. Aku nggak lihat kemiripan sama sekali. tapi aku merasakan ada aura-aura yang mirip. Meskipun saya nggak terlalu kenal sama si ini.
Tapi ada sesuatu yang memiripkan gitu loh. Apa ya? Tapi nggak tahu apa. Ini kayak Kalau secara fisik ya, kamu suka sama rambutnya cewek udah tapi nggak pasti tahu. beda. Hidungnya mungkin sedikit ya, karena hidungnya Agak lebar. agak lebar. Tapi dagunya Foxy kan panjang. Dia enggak. Terus secara karakter juga, beliau ini bukan yang termasuk kayak melucu yang kayak Foxy gitu. Kalau nggak salah dia antagonis gitu kan. Tapi kebanyakan kalau antagonisnya dia antagonis yang Serius. lebih serius, iya. Iya sih. Berarti untuk kali ini Ini kurang cocok sih kalau ya aku. Tetot. Mungkin kalau sekilas lihat, ya kayak kamu lihat. Ya. Mungkin kalau sekilas lihat, kayak kamu tadi lihat, wah cocok. Tapi kalau diperhatikan lagi, Iya. Lama-lama sudah hilang, tidak cocok lagi. oke. Next. Next adalah Uruk. Ini diperankan oleh siapa ini? Uruk. Ini bahkan kita mau search, tidak tahu searchnya gimana. Keywordnya nama apa orang. ya? Atau gini aja, untuk yang mendengarkan di Spotify dan Anchor, nanti thumbnailnya saya pasang untuk tokoh-tokoh yang saya nggak tahu namanya. Gimana? Wah, nanti nggak ada yang tahu ininya dong. Mirip karakter siapa? Maksudnya, loh, di cover art, ditempel. Nah ini contohnya Uruk sama si orang ini. Nanti ada beberapa. Jadi, oh ini loh yang mirip sama Uruk. Yang kita nggak tahu namanya. Siapa ya? Kayak artis pernah lihat di mana gitu, tapi kita nggak tahu. Artis tidak terkenal. Ya, jadi kalau kalian bingung, ini lihat di cover art ya, atau di video, di thumbnail, yaitu orang itu. Oke, ini ya orang ini. Kita nilai kemiripannya. Dari bentuk mukanya agak mirip, Mm-mm. bentuk kepalanya, cuma Jenggotnya kurang tebal. ya kurang tebal sama ini, bentuk mata, hidung, mulutnya itu kurang jahat gitu loh. Tapi lumayan sih, tidak terlalu jauh. Iya, boleh lah ini. Aku boleh lah ini, tinggal ditambah brewok aja sih. Sedikit, bisa sedikit masuk lah. Ya, kurang brewok aja. Mungkin kalau kita bayangkan ada brewoknya, cukup mirip ya. Iya, cuma ya lumayan mirip. Oke, next. Tapi masih penasaran siapa ini namanya? Oke, yang tahu di YouTube boleh komen Oh ya, namanya untuk siapa. yang di Spotify dan Anchor, kalau kan nggak bisa komen ya, kalian bisa mampir ke Facebook kita di Denden Podcast. Ada Oh ya, tulisannya kita One sudah Piece bikin Indonesia. page Facebook. Silakan di follow, di like, Ya, di bisa situ berbagi kalian bisa komen-komen. di sana. Terus berikutnya, wah ini mirip ini, sangat mirip. Mirip fix. Ini adalah Brook diperankan oleh Eddie Eddie Broccoli. Ini tatapan pertama aja langsung, wah ini dia. Rambutnya itu ya soalnya. Rambutnya udah kelihatan, tinggal visual effect diganti tengkorak. Ya. Ya itu yang susah sih. Tapi kalau coba dibandingkan sama Brook waktu masih manusia, Agak beda. agak beda ya. Ya, agak beda ya. Bisa membayangkan. Masih ingat kan? Ya. Bayangan Brook masih manusia. Ya ternyata beda ya. Cuman sama rambutnya aja. Berarti Ini kalau Eto. dikasih kacamata, kan Brook manusia kan pakai kacamata. Ya. Mungkin bisa tapi masih kurang mirip ya. Tapi kalau cuma mungkin pakai special effect, ya mukanya jadi nggak kelihatan sih. Ya jadi mirip-mirip aja. Kenapa nggak semua orang yang kribo aja bisa langsung taruh fotonya di sini jadi mirip? Ya karena dia terkenal dengan keribunya Eddie Broccoli. Jadi dia masuk. Ya untuk rambut oke lah, bisa pas masuk lolos. Ya, itu. Masuk. Oke, berikutnya Berikutnya, ini adalah Usopp diperankan oleh siapa ya namanya? ini juga di Mat Solar juga ini. Ucup. Ucup bukan? Ucup bin Sanusi. Ucup. Ini lihat di komen Ucup. Ucup bin Sanusi bukannya nama karakternya juga. Ya itulah, biar kalian tahu. Kita juga nggak Oh tahu ini nih langsung. ada nih. Fanny Fadilah. Ya itu. Pokoknya kalau kalian nggak tahu, orang malah nggak tahu Fanny Fadila, taunya Ucup. Ucup yang di Bajai Bajuri ya. Iya. Dan dari first sight kayaknya mah cocok. Cuman dikasih hidung sama rambut keriting udah jadi sih ini. Iya sih.
Karena Usop kan karena hidungnya kartun banget, pasti nggak ada yang bisa mirip 100% ya. Ya. Tapi kalau dari kayak traits-nya dia cukup mirip. Dia kan di bagian Bajai Bajuri bagian yang lawak-lawak juga. Iya. Yang lucu-lucunya. Kepribadiannya cocok. Ini yang saya suka. Meskipun secara fisik hidungnya beda, rambutnya beda, tapi karakternya itu masuk. Ya cukup oke lah. Tinggal didandanin dikit jadi. Tambahin hidung palsu ya. Iya. Jadi Usop. Oke, berarti masuk. Usop diperankan oleh Ucup. Oke. Lanjut karakter berikutnya yaitu Sabo. Diperankan oleh ini siapa? Jeffrey Nicole ini. Oh. Jeffrey Nicole. Iya. Narkoba bukan lu. Tapi ini foto sebelum dia kena kasus kayaknya. Masih segar. Ya. Kalau dari penampakannya sih lumayan cocok lah. Soalnya agak ganteng gitu ya. Potongan rambutnya oke lah. Kalau dengan model rambut seperti ini ya. Kayaknya gak terlalu banyak yang bisa dikomen sih. Oke, cocok. Ya, aku sih cocok-cocok aja. Antara Boleh. cocok dan gak cocok ini ya. Tapi Iya. masih cocok. Cenderung ke cocok. Ini 50-50 tapi cenderung ke yang cocok. Iya, oke. Karena masih belum nemu. Mungkin ini bisa bro masuk. Masuk apanya? Chico Jericho mungkin lebih cocok jadi Sabo. Chico Jericho. Iya. Kurang cocok. Terlalu apa ya? Maco. Terlalu ini loh. Ini kan agak bundar. Kalau Chico Jericho terlalu lonjong kepalanya. Gitu ya. Iya. Tapi kan Sih kadang gitu ya. Chico rambutnya sering gelombang gitu juga. Cuma kalau dipendekin dikit. Sama rambutnya aja dong berarti. Ya kita bahas yang di sini aja, jangan terlalu jauh. Ya. Lama. Oke lanjut. Oke lanjut. Ada Ini termasuk paling akurat dari antara yang sudah kita bahas tadi. Lucinta Luna memerankan siapa namanya? Okiku. ya betul Okiku. Okiku, samurai negeri Wano yang sangat cantik, sama seperti Lucinta Luna cantik. Ya. Kayaknya Tapi ini- ternyata Kemiripan 1000%. Tidak perlu diragukan. Ada sanggahan? cocok. Oke, ini termasuk Karena yang sama-sama hode. Iya, masuk. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ke karakter berikutnya. Momonosuke. Diperankan oleh the one and only. Veteran Peto. Ini tingkat kemiripannya sama seperti Lucinta Luna, 1000%. Ya, kalau mungkin si veteran ini rambutnya digundulin kayak Momonosuke mungkin Mirip. mirip ya. Saya suka mirip ini nggak sekedar fisik tapi personality. Emang kenapa personality-nya veteran, bro? Mirip kan dengan ini, Contohnya, dengan Momonosuke. contohnya, You know what I mean. Nanti kita di ban. Sudah cukup ya. Oke. pintar nyanyi ya. Iya. Momonosuke pintar Emang nyanyi, di- veteran juga pintar nyanyi. Emang pintar nyanyi sih Momo. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah Rob Lucy diperankan oleh Limbat. ini dari foto ini yang mirip adalah burungnya, Yatori. Karena si Lucy kan dia nggak ada kumis ya. Si Limbat ada kumisnya. Itu satu. Kemudian Rambutnya limbat kalau di ini juga mirip sih, kalau dikuncir gitu kan. Yang beda kumisnya. iya kumisnya. Tapi limbat tidak bisa bicara, Rob Lucy bicara. Rob Lucy bicara juga nggak bisa bicara. sama sekali. Di awal kan yang bicara cuma burungnya aja. Aku lupa. Rob Lucy dari awal sampai akhir nggak pernah ngomong. Baru terakhir-terakhir dia bisa ngomong. Berarti lumayan mirip. Backgroundnya sih iya lumayan mirip. Sama-sama nggak bisa bicara. Dan kuat, sama-sama greget nih. Burungnya sama, keriting-keritingnya sama. Mm-mm. Oke, mirip. Berarti ini mirip. Cuma kalau si Limbat memerankan Rob Lucy, dia harus belajar bicara juga.
Karena selama ini perannya Limbat tidak ada yang bicara, meskipun dia main di film, dia apapun nggak pernah bicara. Mungkin harus goal dulu. Benar nggak Orochi tidak bisa bicara? Ya, jadi si Orochi ini kalau di One Piece dia bicara dengan suara perut, jadi seolah-olah burungnya yang bicara, padahal dia yang bicara. Tapi dia sendiri nggak buka mulut ya. Ya mirip-mirip lah sama Limbat juga kan, tapi dia sama sekali nggak bicara. Burungnya pun nggak bicara Limbat. Ya, tapi ini kecocokan sih cocok berarti ya. Cocok. Oke, kita lanjut. Lanjut ke berikutnya, Goldie Roger. Goldie Roger diperankan oleh Dwi Sasono. Oh, habis kasus. Ya, Dwi Sasono. Ya, di sini mirip, Dwi ya. Sasononya kebetulan kumisnya dibikin lancip gitu ya, kayak Ini Goldie Roger. diperankan di film apa nggak tahu juga. Mungkin kalian bisa search Dwi Sasono dengan kumis. Dan mirip sih, sama-sama ditangkap dan akan dieksekusi. Dan kepribadiannya lumayan mirip sih. Ya, Kan dia suka melucu-melucu juga. ya agak lawak-lawak dan pirate-pirate gitulah. Ya, Jadi ini kriminal. ya bisa di Oke, aman nggak ya ngomongin gini? Berarti ini masuk kategori cocok. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah Frankie diperankan oleh Tora Sudiro. wah ini cocok sih. Tidak perlu ada sanggahan. Ya cocok sih ini, Frankie. Frankie diperankan Tora Sudiro sangat cocok. Bahkan ini hampir menyaingi tingkat kemiripan seperti Lucinta Goku Luna dan Lucinta Luna. Ya, Hampir setara. Oke, berarti Tora Sudiro cocok diperankan memerankan cocok Frankie. memerankan Frankie. Ya. Tinggal di make up aja jadi Frankie. Traits-nya dia cocok lah. Iya. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah Alvida waktu Gendut. masih gemuk. Diperankan oleh ini siapa ya namanya? Mungkin fotonya harus kita masukkan juga di thumbnail podcast. Bude Sumiati namanya ini. Siapa ya? Bude Sumiati ini kayak pernah viral, pokoknya ibu-ibu ini loh, full makeup gitu kalau nggak salah. Atau ngelawak ya. Pokoknya itulah Bude Sumiati. Kalian cek sendiri ya. Tapi kalau menurutku sih kurang cocok sih. Kurang gemuk. Gabungnya sih mirip, kurang rambutnya. Mukanya juga nggak terlalu mirip sih, agak beda gimana gitu. Lebih panjang dia mukanya. Kalau bicara kecocokan fisiknya ya. Kurang bunder. Ya, kurang bundar. Kalau personalitinya sih aku nggak tahu karena nggak pernah. Baru denger juga Bude Sumiati. Bude Sumiati. Aku pernah denger, cuman lupa inget gitu Bude Sumiati. Ya. Berarti Kalau aku sih ini ya termasuk yang tidak lolos tetot, tidak cocok. Oke, berarti kita lanjut ke yang berikutnya yaitu Ace Podcast di Ace. diperankan oleh Ariel Peter Pan. Gue yakin ngefans karena gua keren. Oke, jadi ini Ariel fotonya tapi waktu dia masih Gondrong. muda, masih di Peter Pan. Masih belah tengah, rambutnya gondrong-gondrong gitu ya. Ya. Kalau dari rambutnya oke lah. Physically cukup mirip. Cukup Ganteng, mirip. rambutnya panjang. Pribadiannya apakah seorang playboy? Nah, itu ya. Bisa dipertanyakan. Tapi secara fisik Secara oke fisik lah. cukup masuk lah. Masuk. Oke, berarti Ace bisa memerankan Ariel Noah. Kebalik. Ariel Noah bisa memerankan Ace. Ace. Berikutnya ada Silver Riley. Silver Riley diperankan oleh Ini namanya adalah siapa namanya? Ini adalah Ray Sahetapi bukan? Ray Saitapi, Iya. pemeran di Captain America yang tidak pernah nongol. Nongol nggak sih? Nongol di YouTube. Oh, deleted scene. Deleted scene. Ya, dan lumayan keren, lumayan cocok ini. Karena pembawanya memang di film dia biasanya jadi karakter Cool, jadi penjahat ya. cool, kadang juga di sisi penjahat, kadang dia apa ya? Tapi lebih ke keren gitu loh, Ya, peran-peran yang serius. lebih cool gitu.
Oke. bijaksana gitu. Cocok lah. Iya. Cocok. Berarti Rayleigh cocok diperankan oleh Raisa Hetapi. Raisa Hetapi. Berikutnya Lola diperankan oleh apa jenenge? Oki Lukman ini. Oki Lukman dan Lola dan Oki Lukman. ini menurut saya Kalau aku sih cocok ini. termasuk cocok. Cocok. Tidak perlu ada yang disangka ini atau ada Cocok sih. tinggal rambutnya diganti warna pink, dimiripin udah jadi. Ya. Tapi Lola ada saudara kembarnya. Emang si Oki Lukman ada saudara kembar? Ya, berarti kalau ada filmnya dia memerankan 2 peran. Oh iya, kayak Eddie Murphy gitu-gitu ya. Iya. Bisa memerankan 2 peran sekaligus. Siapa sama kakaknya? Lola dan lupa siapa ya namanya. Buat kalian yang tahu, kalian boleh tulis komen di YouTube atau di Facebook ya. Saudara kembarnya ya. Ya itulah anak Big Mom. Oke, berikutnya Ini Robin atau Violet? Robin kayaknya. Kacamatanya itu kan yang sering dipakai Robin. Oke. Nico Robin diperankan Julie Estelle. Ini cantik sih, tapi kayak kurang cocok gitu ya. Iya, kurang cocok sih. Soalnya kalau Julia Estelle itu kayak masih muda, sedangkan di Nico Robin Dia lebih kayak lebih senior gitu loh, iya. dibandingkan teman-temannya. Tapi emang kalau lihat si Nico Robin kan kalau di anime atau mangkan emang bagian hidungnya itu kayak digambar lebih tegas. Iya, kayak mancung-mancung gitu. Ya, itu gitu. jadi mungkin dia agak ke Eropa-Eropaan gitu. Iya, bisa jadi. Jadi harus cari artis yang juga darahnya ada sedikit Eropanya gitu. Kebuli-bulian. Ya, Lestra. jadi mungkin itu kenapa dimasukkan Julie Estelle. Menurut ada yang lebih cocok nggak dari Julie Estelle sebagai Nico Robin? Belum kepikiran sih, aku nggak terlalu hafal artis-artis. Ya, jadi kalau kalian misalnya ada siapa yang cocok, boleh komen di YouTube ya. Atau di Facebook. Di Sama. Facebook, silakan komen. Siapa yang cocok memerankan Nico Robin versi Indonesia? Tapi kalau ini Julia Estelle cukup oke. Meskipun nggak cocok banget, tapi termasuk aman, masih aman. Ya. Masih bisa. Oke. Maksudnya kalau nggak ada yang lebih baik ya Julia Estelle boleh lah. Ya. Lanjut, berikutnya adalah Sengoku, diperankan oleh Deddy Mizwar, bukan ini namanya. Iya, betul. Deddy Ya. Mizwar. Aktor senior. Dan sorry, aku kelihat gambar berikutnya. Terdistract, sorry. Coba Sengoku dulu. Oke. Sengoku diperankan Deddy Mizwar. Cocok sih. Cukup cocok ya. Karena Deddy Mizwar kan karakternya dia sering jadi Pak Haji. Ya, dan berwibawa, rambutnya agak putih-putih sekarang ya. Ya. Kacamata, Oke sih. cocok. Bisa. Jika juga termasuk karakter aktor kawakan. Ya, pasti Jadi bisa sudah memerankan. banyak pengalaman bisa memerankan karakter-karakter yang seperti Sengoku juga kan jabatan tinggi ya. Iya, betul banget. Oke, ini lolos. Ya, kita lanjut ke berikut ini yang saya terdistract tadi karena lihat ini. Mr. Tu Bon Kulre. Mr. Tu diperankan oleh Desta Mahendra. Dan kok Cocok saya nggak? ketawa ini karena mungkin cocok, antara cocok nggak? Cocok saya juga agak bingung ya. Mungkin kalau dari mukanya Cocok. sekilas cocok, tapi aku lebih condong ke personality-nya sih lumayan sih. Kayak Desta kan orangnya nggak bisa diam tuh, Iseng, suka iseng, aneh-aneh. selalu bergerak-gerak. Ya, Kan Mr. Tu juga. berarti cocok ini ya, termasuk kategori cocok. Ya, mungkin kalau make up-nya dipoles, mungkin dikasih lipstick ya udah mirip sama Mr. Tu kali. Iya, masuk ini. Masuk. Oke, berarti Apalagi terakhir kan di filmnya dia, Mm-mm. kan dia juga berakting agak Berarti gemulai. Ya, Iya. Ini, Masuk sih. Mehong-mehong. ya Masuk. Bisa. bisa. Desta sebagai Mr. Tu.
Masuk. Kita lanjut ke berikut. Ini ada Fujitora. Saran saya kalau kita scroll gambarnya jangan terlalu ke bawah ya, kita batasi. Oke. Fujitora di sini disandingkan dengan Jeremy Teti. Jeremy Teti. ini Entah kenapa saya merasa kurang cocok sih. ini Fujitora terlalu berwibawa ya. Dengan Jeremy Teti ini terlalu ngelawak. Dia serius bro. Aslinya dia itu pembawa berita. Serius. Tapi Bukan pelawak. Tapi semuanya berubah. Sejak diedit oleh Eka Gustiwana. Ya. Kalau aku sih Nggak cocok nggak ini. cocok. Face-nya juga kurang cocok, apalagi personality-nya makin nggak cocok. Face-nya cuman cocok bentuknya aja. Tapi untuk facial expression, rambut, dan lain-lain jauh. Ya. Etot. Lanjut. Oke, berikutnya ini ada Kisaru diperankan oleh Pak Anies Baswedan. Dari fotonya sih lumayan mirip ini ya. Iya. Rambutnya keriting-keriting. Kebetulan posenya berkacamata. Pak Anies juga ya pakai kacamata, kemudian model rambutnya mirip. Jadi ini apakah bisa dikategorikan mirip atau tidak? Ini masuk yang sekilas mirip Sekilas sih. mirip. Iya. Jadi cukup oke ya. Tapi untuk acting kayaknya kurang cocok deh. Iya, karena emang ini politikus ya, bukan aktor. artis, bukan seniman. Jadi ini kita skip aja lah komen. Ya, no Daripada comment. kita Tidak berani komen. Memicu hal-hal yang tidak diinginkan ya. Oke, berikutnya ada Dracul Mihawk. Diperankan oleh Ini kalau nggak salah Andi ya. Andy Rif. Andi Rif. Iya, Andy Rif. Di sini Andi kebetulan lagi pakai topi cowboy gitu ya. Dan kayaknya emang dia sering pakai topi itu, salah satu trademarknya juga sih. Gimana? Ini gimana ya? Semakin lama kok semakin sulit untuk komen ya. Mirip-mirip nggak mirip sih. Ya ada sesuatu yang mirip tapi beda gitu ya. Mungkin ini ya, matanya kan mungkin dia pakai Hitam-hitam. pensil pensil mata itu jadi agak hitam, itu cocok sama Mihawk. Cuman dia kan nggak ada kumis, jenggotnya itu nggak tahu sih, kalau mungkin ada Mungkin bisa tapi nggak banget lah. Nggak bisa-bisa banget, bisa aja gitu. ya kalau cuma perlu fotonya aja mungkin bisa lah Diedit. diedit mirip. Soalnya kalau kita bicara soal acting ini bukan aktor. Bukan aktor juga. Jadi agak susah sih. Tapi kalau dari visi kepribadiannya aku juga nggak terlalu Ya, tahu ya. kurang tahu juga. Tapi kayaknya agak begundal-begundal gitu. Kalau Mihawk kan lebih ke orang yang cool. pendiam, misterius gitu ya. Jadi kayaknya masuk kategori tidak cocok. Ya, kurang cocok. Oke. Tetot. Oke, Lanjut. berikutnya ada Kang Sule memerankan Helmepo tapi yang versi setelah time skip. Ingin aku berkata kasar. Ini mirip cuma rambutnya cuy. Rambut gondrong Sule itu loh yang di... Iya, karena Helmepo yang baru kan rambutnya gondrong juga. Dan Sule kebetulan juga Helmepo kan pakai penutup mata, apa kacamata ini ya? Iya. Sule juga lagi pakai kacamata. Dan Helmepo ini nggak terlalu lawak juga sih. Lebih bodoh. Konyol-konyol. Bukan lucu. Bukan Sule sengaja, lucunya bukan lucu yang disengaja gitu loh. Dia emang orangnya clumsy. Iya, betul. Kalau si Sule kan lucu yang disengaja, beda. Dan ini nggak cocok lah ini. Ya, Tidak cocok perlu lah. diperdebatkan lagi. Tidak cocok. Lanjut ke Ivankov. Kira-kira siapa? Ya, Mungkin netizen sudah bisa membayangkan. Ivankov. Diperankan oleh Ivan Gunawan. Nah, ini tingkat sama seperti Okiku dan Bertrand Peto ini. Ya, Tingkat kemiripannya itu sangat tinggi.
Mungkin si Ivankov ini kan ya karena dia tokoh kartun juga wajahnya dibikin cukup lebar ya dibandingkan manusia Oversize lainnya. dibandingkan manusia normal. Cuma kalau dari pembawaan karakternya, terus ya mungkin kalau mengesampingkan ukuran wajah bisa sih. Kepribadian dan ini loh, ada mirip-miripnya juga. Coba bayangin Mas Ivan ini di make upin, Iya. jadilah. Jadi Ivankov. Oke. Mantap. Kita approve. Berikutnya, ini Shanks Nah, kira-kira siapa yang diperankan cocok? oleh Vincent Rompis. Ups, salah. Oke, jadi Vincent sebagai Shanks cocok nggak nih? Physically sekilas mirip. Bisa Sekilas ya, bisa mirip. masuk. Dan kepribadian Shanks yang agak apa ya? Kayak ini loh istilahnya apa? Ngelawak atau apa ya? Itu sisi itu ada di Vincent. Cuman si Shanks sih lebih banyakan serius sih. Iya sih, tengah-tengah ke belakang lebih banyak serius. Iya, dan si Vincent kan orangnya nggak yang belum tahu aku dia kalau serius seperti apa. Iya, seriusnya si Vincent kurang bisa terlihat. Iya, karena kalau waktu lagi berwibawa dia Shanks ini berwibawa banget gitu. Iya, iya. Tapi di sisi lain kadang dia juga bisa sedikit konyol. Kalau Vincent lebih banyak ke konyolnya, wibawanya sedikit kurang. Tapi kalau setelah melihat aktingnya di Pretty Boys, kayaknya bisa sih dia serius. Ya, Masih nggak Pretty Boys? Ya menyesuaikan skrip ya. Kalau Iya. memang dia jadi, mungkin bisa dilatih. Jadi ini mungkin bisa aja, bukan bisa banget. Ya, kalau ada pilihan yang lebih bagus, Yang kalau lebih tidak mahal ada ya banyak. Vincent. Oke, berarti oke, bisa. Berikutnya Garp Monkey D. Garp. diperankan oleh, dan ini adalah kita tidak tahu lagi namanya ini. Tapi saya tahu, pernah lihat. Ya, semua pasti tahu. Ini adalah seorang aktor kawakan yang cukup senior, rambutnya putih. Ini kayaknya siapa ya? Coba sambil cari, sambil browsing. Wah, nggak nemu. Langsung thumbnail aja ya. Iya, masuk thumbnail aja. Oke, kita masukkan di cover art. Kalian bisa cari yang Garp. Nah itu, si aktor itu. Nah jadi kalau dari fisik sih mirip ya. Rambut putih. Rambut putih, sambil senyum fotonya. Gitu. Dan kayaknya pas senyum ini dia ngelawak. Cuman aku nggak tahu karakternya gimana. Jahat, serius, atau gimana. Jadi mungkin kita nilai dari fisik aja ya. Kalau secara fisik gimana? Dari fisik sih masuk, bisa. Tinggal ditambahin brewok. Jadi. Tapi dia sering di ini sih. Kalau di sinetron Yang kayaknya serius. antagonis sih. Antagonisnya serius atau ngelawak? Serius. Oh ya itu saya kurang tahu. Tapi kalau secara fisik bisa. Soalnya di foto ini dia pas lagi senyum juga sih. Jadi ini kita belum bisa tentukan lah ya. Belum bisa tentukan. Ya, abstain dulu. Kita lanjut ke berikutnya adalah Kok semakin ke belakang semakin ini ya. Ini ada Trafalgar Law diperankan oleh ini pasti sudah banyak yang tahu diperankan oleh siapa ini? Trafalgar Law kalau Indonesia. ya Denny Cagur. Dan ini di foto ini Denny Cagur pakai topi yang mirip ya, topi bundar. Ya, Dan ada jenggotnya sedikit. ya. Cocok nggak nih? Kalau dari fisik sedikit mirip, tapi dari overall sih enggak. Ya, nggak Enggak. cocok. Ini Ini- kan komedian. Lau nggak komedi kayaknya. Orangnya serius. Iya, Law lebih ke serius. Jadi ini kurang. Kurang cocok. Ya, ini yang bikin ini pasti sengaja untuk membuat kita tertawa. Ya. Tapi nemu aja ya foto yang pas sama pakai topi. Iya, bisa mirip-mirip. Ya udah, Oke. kita lanjut ke berikutnya. Wah, ini kenapa sih? Asyam! Oke, langsung aja. Asyam. Atta Halilintar memerankan siapa? Ini Atta Halilintar waktu rambutnya pink. Nah, ini clue ya. Ya, jadi di sini disandingkan dengan Kobe versi setelah time skip. Dan lumayan cocok sih.
Ya karena pakai bandana, terus ada kacamatanya, Ya, secara rambutnya fisik pink. mirip secara fisik. Tapi secara kepribadian, tingkah laku, Nggak mirip apakah Kobe melakukan giveaway? Dengan menjadi gembel. Apakah Kobe menggerebek rumah-rumah bajak laut? Tidak, Ya, jadi ini tidak cocok, tidak ya, cocok. cocok musiman aja ini. Ya, besok sudah berubah lagi. Atau Iya. rambutnya warna hijau, biru. Berubah menjadi warna-warna lain. Ya ini goyonan aja sih kayaknya. Iya. Mulai lau. Kayaknya lau dan seterusnya ini guyonan sih. Nah, kita lihat berikutnya ini. Ini adalah Ini yang baru-baru ini muncul kembali. Aduh, spoiler, sorry. Ini karakter Marco Marco diperankan oleh Uya Kuya. Wah ini pasti banyak fans One Piece yang sakit hati. Karena apakah karakter ikonik Marco diperankan oleh, Uya Kuya. apakah Marco bisa menghipnotis, bisa mencari kenangan masa lalu, Oh, bisa mempertemukan dengan pelakor. Tidak cocok. yang mirip cuman rambutnya. Ini di foto ini pas yang si Uya Kuya rambutnya kuning ya. Ya, Dan coba agak- kalian cari Agak di ujung fotonya, aja rambutnya. pasti ada ini. Akhirnya nggak ada rambutnya. Atau search aja Uya Marco, pasti keluar nih foto ini. Ya. Karena ini sudah sering dipinjamkan oleh netizen. Tidak cocok. Tidak cocok. Auto coret. Tetot. Oke. Berikutnya Wah, ini diulang. Sengoku lagi. Sengoku lagi. Diperankan oleh Peppy. This is another joke. Ini yang berapa terakhir ini guyonan semua kayaknya. Apakah Sengoku main ketipu? Oke, Peppy Sengoku. Ini jenggotnya aja yang dimirip-miripin. Iya. Lainnya gak ada yang cocok. Betul banget. Ini cuma mirip jenggotnya aja. Iya, lucu-lucuan aja. Oke, Oke, ini karena keterbatasan waktu kita bisa record dan masih banyak. Ini jadi satu foto terakhir kita ya. Oke, jadi nanti ada part berikutnya. Jangan lupa kalian subscribe kalau di YouTube, follow kalau di Spotify atau di sama Anchor, biar kalian bisa nyimak episode keduanya ya, Oke. part keduanya. Dan ini karakter yang terakhir yang akan kita bahas, Untuk episode kali ini adalah Magellan. bukan Magellan, ini Hannibal. Oh sorry, Hannibal. Hannibal ini wakilnya Magellan. Wakilnya Magellan, Hannibal. Diperankan oleh Ini guyonan juga bro. Ini Nasar waktu di acara dangdut apa ini? Dia pakai kostum Fir'aun. dan yang mirip cuma kostum Firaunnya aja ini. Kostumnya aja. Semua aja orang juga kalau pakai kostum Fir'aun mirip sama Hannibal. Dan kepribadiannya ada sedikit mirip. Suka ngelawak. Suka ngelawak. Ya cuman itu aja yang mirip. Yang lainnya ini cocokologi. Iya, nggak ada yang mirip sih. Ini aduh. Ada aja netizen ini nemu foto-foto yang kayak gini. Tapi ini cukup menghibur ya. Cukup menghibur kita untuk membuat podcast ini. Dan semoga bisa menghibur kalian yang mendengarkan. Oke, dan mungkin nanti kalau di part keduanya untuk persiapan kalian bisa juga search foto-foto ini. Jadi kalian sudah tahu juga ya. Sambil kita ngomong kalian sudah tahu. Ya. Dan nanti kalau di YouTube ini akan ku coba untuk menampilkan foto-fotonya ya. Kalau di podcast, Spotify, Anchor, akan aku coba untuk tampilkan di covernya beberapa yang mungkin kita nggak tahu namanya, yang agak sulit mencari ini siapa, kita akan tampilkan di cover. Oke? Oke, sekian untuk episode kali ini. Part 1 dari reaksi tentang One Piece dan kemiripan di aktor Indonesia. Ya. Kita ketemu lagi di part kedua ya. Saya Hendy Jul. Dan saya Hans. Sampai ketemu di Denden Denden Podcast Podcast berikutnya. Dadah.